Kita sudah menghasilkan 4,5 miliar porsi makanan. Ini sesuatu yang membanggakan. Rakyat harus tahu. Ini MBG macam apa yang dikasih kami Pak Prabowo? Roti 1000-an masa ini Pak Prabowo? Jeruk pun tak fresh ini. Kurma keras-keras nih. Keras. Macam apa nih Prabowo? Bertindak lanjut dong. Saya dapat laporan kemarin, kita punya statistik itu lebih baik dari Jepang. Kok ngomongin ini ya? Kuwi ngomong dipikir ora ya? Pemimpin bangsa ini menyatakan MBG Indonesia lebih baik dari Jepang. Tapi benarkah? Di Jepang, program Kishoku menyajikan menu bergizi yang berubah setiap hari. Sayur, buah, ikan atau ayam panggang, sup, dan susu. Semua dirancang ahli gizi untuk keseimbangan nutrisi anak. Kishoku dikelola sekolah dan pemerintah dengan standar nasional. Program ini bagian dari pendidikan, disiplin, dan kesehatan anak, bukan sekadar makanan gratis. Kantin sekolahmu mana bisa begini? Lihat porsi makanan mereka bikin melongo. Antrean panjang, petugasnya cepat ngisi nampan. Porsi nasinya jumbo, buat makan seharian. Lauknya variatif, pelajar sini nggak kelaparan. Sistemnya efisien, dan yang pasti makanannya bergizi. Seharusnya kayak gini nih program makan bergizi gratis. Nggak cuma dikasih beras mentah kaya di Konoha. Sementara itu, MBG Indonesia masih menghadapi tantangan kualitas dan pengelolaan. Ngasih tempe busuk, ngasih anggur busuk, ini bukan binatang, bukan. Ini anak sekolah. Kalau murid kami keracunan, apa kamu mau tanggung jawab? Ngasih tempe busuk, ngasih tempe busuk, tempe busuk. Kuma, dagingnya kuma? Bau. Kalau bau jangan dimakan. Udah jangan dimakan. Jangan dimakan. Ini MBG, ini dagingnya bau sekali. Ini bukan binatang, bukan. Ini anak sekolah. Kalau murid kami keracunan, apa kamu mau tanggung jawab? Saya dapat laporan sampai hari ini sudah kurang lebih 28.000 penerima manfaat yang mengalami gangguan, dikatakan keracunan, sakit perut dan sebagainya. 28.000 dari 4,5 miliar. Kalau tidak salah itu adalah 0,0006. Berarti apa? 99,999 itu berhasil itu. Nah, problem ini saya kira nggak pernah dianggap serius oleh pemerintah. 28.000 lebih anak keracunan. Tapi sampai sekarang, Kepala BGN masih seneng-seneng saja. Bagi saya, harusnya dia udah kena bui. Harusnya Pak Dadan itu sudah masuk penjara. Tapi yang dilakukan Pak Presiden justru ngasih tanda jasa kehormatan kepada Kepala BGN setelah 28.000 anak keracunan. Kalau demikian, ya kita tidak boleh terlalu kecil hati. Kita punya statistik itu lebih baik dari Jepang dan lebih baik dari Eropa dan lebih baik dari Eropa. Bagian MBG di sekolah Finlandia. Nah, makanan tuh dibagikan di kantin-kantin sekolah. Jadi disediakan kayak prasmanan gitu ya. Jadi makanan bisa dimakan sama anak-anak dalam keadaan hangat, tidak dingin ya. Nah, anak-anak bebas mengambil. Jadi kalau kurang boleh tambah lagi. Ini adalah proses produksi massal untuk program makan siang gratis di sekolah-sekolah Korea Selatan, salah satu yang terbaik di dunia. Dimulai pada tahun 1981, program ini lahir dari kepedulian sederhana. Bagaimana memastikan semua anak, terutama yang kurang mampu, bisa makan makanan bergizi. Dari langkah kecil itu, kini berkembang menjadi sistem modern yang menginspirasi dunia. Di dapur sekolah, bahan-bahan segar lokal diolah dengan teknologi canggih,
diawasi oleh koki profesional dan ahli gizi. Tidak hanya lezat dan sehat, makan siang ini dirancang untuk mendidik. Bukan hanya soal gizi, tapi juga mencintai budaya mereka. Sejak 2011, makan siang gratis ini merata, menjangkau setiap siswa tanpa memandang status ekonomi. Di balik setiap piring yang tersaji, ada dedikasi luar biasa untuk membangun generasi yang sehat, cerdas, dan berkarakter. Korea Selatan tidak hanya memberi makan anak-anaknya, mereka menyiapkan masa depan. Kita niat baik, kita ingin menghilangkan kemiskinan, kita ingin menghilangkan kelaparan. Apa nih? Kurma 3 biji, ini 2. Ini roti apa ndak jelas nih. Gizi celaka jahanam kan. SD berapa nih? SD 7, MBG SD 7 tanggal 23 Februari 2026 nih. Halo guys, kita sepil MBG hari ini guys, makanan MBG anakku ini. Nah, kacang 1000, serundeng dikasih anak kecil 1000, roti nah 500 perak, nah kurma 500, ya Allah MBG mana nih nanya lah, woi. Iki tak tutuhi menu MBG dah, menu MBG TK kok tikai pohong ini kok pokoknya keseratan ben bongkong no. Loh. Pak Prabowo, MBG ini di stop wae Pak Prabowo daripada disalahgunakan ngene iki. Mosok 15.000 koyo ngene Pak Prabowo. Dan dhewe ajang korupsi tok Pak Prabowo. Ki 15.000 jarine. Ceh tase koyo gombel wewe gombel ngene iki cek kon balikke Pak Prabowo. Mending dihentikan we Pak Prabowo, MBG ini diganti yang lain we rapopo Pak Prabowo. MBG hari kedua puasa dapat apa? Martabak mie. Wow. Ada kurma. Kacang goreng. Habis. Kacau banget. Kita lihat MBG hari ke-7 dong, Det. Ada apa saja? Jeruk. Telur. Dan juga orek. Nggak tahu orek apa ini. Apakah orek tempe? Apa ya? Orek mantang apa orek kentang ya? Nih, MBG hari ke-7 puasa. Pak Presiden Prabowo, mau sampai kapan Bapak itu menjadi iblis? Iblis itu adalah pihak yang ditugaskan oleh Tuhan, dalam tanda kutip, untuk memusuhi manusia, supaya manusia ini bersatu melawan iblis. Iblis menjadi musuh bersama untuk meningkatkan keimanan manusia. Pak Prabowo, di dalam watak kekuasaannya, itu selalu melakukan sesuatu yang rasanya pengen dimusuhi oleh rakyat Indonesia. Hati-hati, yang dilakukan Pak Prabowo itu sebenarnya adalah cara untuk mempersatukan rakyat Indonesia supaya punya musuh bersama. Kan memang syarat untuk bersatu adalah punya musuh bersama. Apakah Pak Prabowo itu sadar sedang melakukan itu? Sedang melakukan bahwa seperti iblis, menjadikan diri musuh bersama agar masyarakat itu bersatu. Masyarakat ini kompak, masyarakat ini solid. Saya pribadi tidak menyarankan Pak Prabowo untuk menjadi sebagaimana iblis kepada manusia. Karena rakyat itu pengen menyayangi pemimpinnya. Betul. Rakyat itu pengen kalau lihat pemimpinnya itu kagum, terpana. Bukan justru kok ngomongin ini ya. Kuwi ngomong dipikir ora ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Camp TV Channel. Barusan kita saksikan ya pernyataan Pak Presiden Prabowo Subianto yang mengatakan bahwa secara statistik MBG itu bila dibandingkan dengan Jepang dan Eropa itu Indonesia katanya lebih bagus. Tetapi ternyata mata netizen itu lebih tajam dari segalanya. Dan netizen menghadirkan banyak sekali video-video MBG di Jepang, di Cina, di Korea, di Eropa.
banyak sekali dihadirkan oleh netizen dan jauh sekali apa yang terjadi di Indonesia dengan apa yang dipraktekkan di Jepang dan di Eropa. Tidak seperti apa yang dinarasikan atau diinformasikan oleh Pak Prabowo Subianto yang katanya beliau mendapat informasi atau mendapat laporan dari mungkin dari orang-orangnya ataupun dari orang sekelilingnya yang mengatakan bahwa secara statistik Indonesia lebih bagus dibandingkan Jepang dan juga Eropa, dan ini menuai kritik luar biasa dari para netizen ya. Dan tidak cuma kritik, netizen juga memunculkan video-video tentang bagaimana MBG di Jepang, di Cina, di Korea, di Eropa itu dipraktekkan ataupun diaplikasikan secara bagus ya, dengan menyajikan makanan fresh, hidangannya secara prasmanan, dan makanannya memang benar-benar segar, nasinya memang benar-benar nasi yang hangat, tidak nasi yang dimasak kemarin malam lalu dihidangkan, lauk pauk yang begitu fresh ya, yang ya kita bisa tahu lah di prasmanan-prasmanan ataupun di hotel-hotel atau di hajatan-hajatan ya. Kalau makan prasmanan ya semua makanannya baru semua, mungkin ada yang baru matang ya. Tidak seperti di MBG, di dapur-dapur MBG yang masaknya malam, menyediakannya siang bahkan sampai sore, hingga akhirnya nasi dan lauk pauknya itu sudah tidak bagus untuk dikonsumsi ya. Dan ini menjadi bahan kritis netizen sebagai serangan netizen kepada Presiden Prabowo Subianto ya. Yang kemarin juga saat kunjungan ke luar negeri, Presiden Prabowo kembali pamer soal MBG. Padahal kalau dilihat aplikasinya seperti apa itu jauh sekali. Kalau di luar negeri sana memang dijaga benar-benar. Memang bukan hanya memberikan gizi kepada anak sekolah, tetapi juga ya mempersiapkan generasi yang akan datang. Tidak seperti di kita asal-asalan menu yang seharusnya nominalnya 15.000 tetapi dikasihnya jauh dari itu, apalagi sekarang saat bulan puasa ya, ketika MBG dikemas dengan ya makanan-makanan kering atau makanan ringan itu jauh sekali, bila ditotal itu nggak nyampe itu 15.000, bahkan mungkin banyak sekali yang hanya separohnya ya, dan itu di-spill oleh para netizen bahwa menu MBG hari ini puasa pertama, kedua, ketiga, ketujuh, dan itu rajin sekali netizen menginformasikan kepada kita semua bahwa apa yang terjadi bahkan di ujung manapun yang udah berjalan MBG ini itu banyak sekali komplainan ya, dan masih ada aja kasus yang ya keracunan lah, yang sakit perut lah, dan ini masih dan sepertinya akan terus terjadi ya, karena pola pembuatan MBG-nya semua mungkin sama semua ya, karena itu tadi kata Ketua BEM UGM sih, ini bukan program tetapi proyek makan bergizi gratis, dan malah dipelesetkan lagi maling berkedok gizi. Tetapi dalam kenyataannya kalau kita telusuri benar-benar ya memang ya arahnya memang ke sana sih ya. Memang arahnya ini proyek. Pasalnya yang mengerjakan ini ada dari polisi, ada dari tentara, ada dari ormas, semua kebagian dapur, dan ya kita tahulah harusnya kan memang yang mengerjakan ya orang-orang yang profesional, bukan orang yang rangkap dengan jabatannya ataupun mencari uang lebih dari situ. Nggak seperti itu. Masalahnya ini untuk dimakan anak-anak kita loh. Seandainya keracunan, siapa yang mau tanggung jawab? Seandainya terjadi apa-apa, siapa yang mau tanggung jawab? Ini benar-benar kalau dibanding sama Jepang, sama Eropa, sama Cina, sama Korea, ya jauh sekali. Di situ dapurnya memang dibikin di kantin sekolahan. Ahli gizinya ada, masaknya di situ diawasi. Ya otomatis lah makanan itu benar-benar steril, dan ketika jam istirahat datang, waktu makan siang datang, semua siswa ngantri di situ. Nasinya memang masih ngebul, lauk pauknya memang fresh semua, ya kan.
Dan kita lihat tadi di video-video tadi ya, makanan-makanannya bukan enak lagi, bukan mengenyangkan lagi. Itu memang ya unsur gizinya sudah jelas, sudah pasti terpenuhi. Berbeda dengan apa yang terjadi di negara kita ini ya, MBG-nya ini loh. Cara menyajikannya, cara mengolahnya ini jauh sekali. Kalau di sana itu makanan fresh semua, setiap sekolah itu ada dapurnya atau kantinnya ya. Di situ sekolahan punya dapur sendiri, karena memang itu program dari pemerintah dan itu diawasi dan di situ ada ahli gizinya. Iya memang di sini di setiap dapur mungkin ada ahli gizinya dari Badan Gizi Nasional, tetapi cara mengemasnya, cara masaknya, metodenya kan jauh tidak sama. Kalau di sini kan memang dikemas, makanan itu mungkin masih panas sudah dibungkus hingga akhirnya kan membuat makanan itu cepat basi ya. Dan ya itu yang terjadi, akhirnya makanannya sudah tidak layak lagi untuk dikonsumsi dan akhirnya bisa menyebabkan sakit perut, bisa menyebabkan keracunan karena ya itu tadi salah dalam tata kelolanya ya. Harusnya ini dievaluasi kembali supaya tidak ada lagi kasus-kasus ya keracunan atau kasus-kasus yang lain. Harusnya pemerintah ya terbuka saja, ngapain mesti tutup mata tutup telinga. Kalau memang perlu dievaluasi ya dievaluasi, nggak usah gengsi atau bagaimana. Apa yang dikatakan oleh Ketua BEM itu sangat benar sekali. Tidak ada niat untuk menghentikan MBG, tidak ada niat untuk mentiadakan MBG. Itu kan memang program ataupun program unggulan dari Prabowo Subianto lah sebagai presiden terpilih. Tetapi ini perlu dievaluasi, ini perlu dikaji ulang. Kan ini bukan berarti kita mau menghentikan, tetapi untuk dikaji ulang lah, supaya tidak terjadi lagi kasus-kasus keracunan, ataupun makanannya yang tidak layak, komplainan dari masyarakat, dari wali murid. Ini kan sangat miris sekali. Negara katanya proyek triliunan rupiah, bahkan menyedot anggaran dari kesehatan, dari pendidikan. Kan sangat disayangkan sekali kalau seandainya makanan itu menjadi mubazir dan ya tidak layak konsumsi dan akhirnya membuat anak-anak pun kalau seandainya banyak terjadi gitu, anak-anak pun takut untuk mengkonsumsi. Masalahnya ini di media sosial, siapa sih hari gini yang nggak megang gadget kan? Anak-anak pun sudah pada megang gadget. Jadi tanpa diberitahu pun mereka sudah tahu. Dan pada akhirnya nanti anak-anak ini nanti yang akan protes sendiri ke Pak Prabowo Subianto. Terbukti tadi salah seorang anak ya bisa protes langsung, bagaimana Pak Prabowo, masa MBG kami makanannya seperti ini, roti yang Rp1.000 kan nggak layak sekali, sementara nominal di situ kan 15.000 dan ini perlu dikaji ulang. Oke, mungkin cukup sekian dulu reaction video dari saya, dan bila Anda ingin berkomentar silakan tulis komentar Anda di kolom komentar yang tersedia, dan bagi yang Anda yang belum subscribe silakan subscribe supaya dapat bonus tontonan video terbaru setiap harinya dari Kem TV Channel. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam waras.